Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Munte, NIM 1916030007. Saya dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah teman-teman semua, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Manajemen Operasional mengenai desain jasa. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat ya. Oke, happy watching. Nah, baiklah, sebelum kita membahas apa itu desain jasa, terlebih dahulu saya akan membahas pengertian desain dan jasa. Nah, kira-kira apa sih pengertian desain atau jasa? Desain adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Desain terdiri atas beberapa jenis, diantaranya desain arsitektur, desain grafis, desain interior, desain busana, dan desain produk. Salah satu fungsi desain adalah mempunyai fungsi untuk mengeluarkan dan menampakkan unsur keindahan dalam segi penerapan seni. Itulah nantinya didapat nilai-nilai yang melambangkan suatu cermin keindahan dari desain ataupun seni. Sekarang kita lanjut ke pengertian jasa. Jasa dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Jadi, jasa tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadi. Menurut Philip Kotler, jasa merupakan setiap tindakan kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain, yang secara prinsip tidak menyebabkan perpindahan sesuatu kepemilikan apapun. Produksinya dapat terkait serta dapat juga tidak terkait pada produksi fisik. Jasa memiliki karakteristik. Sering dikatakan bahwa jasa mempunyai karakteristik unik yang membedakannya dari produk atau barang-barang manufaktur. Ada 4 karakteristik yang paling sering dijumpai dalam jasa, serta pembeda dari barang pada umumnya. Ialah, jasa memiliki karakteristik seperti tidak berwujud, heterogenitas, tidak dapat dipisahkan, dan tidak tahan lama. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian desain dan jasa, sekarang kita masuk ke pengertian desain jasa, di mana desain jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, dan yang dikonsumsi itu adalah jasa. Desain jasa membutuhkan penilaian manajemen puncak terhadap potensi pasar dari profitabilitas jasa tertentu dan penilaian kemampuan organisasi dalam untuk menyediakan jasa. Setelah membuat keputusan fokus jasa dari target pasar, kebutuhan pelanggan, serta harapan target pasar harus ditentukan. Menurut Moody dan Kotam, ada 11 unsur pokok yang perlu dipertimbangkan dalam desain jasa, yaitu 1. Kontak pelanggan. Maksudnya, seberapa sering pelanggan akan mengalami kontak dengan jasa perusahaan, atau bagaimana sifat kontak tersebut. Yang kedua, bauran jasa atau service mix. Maksudnya, jenis apa yang disediakan dalam segi keluasan dan panjang keluasan, mengacu pada seberapa banyak lini jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, lokasi pelanggan. Maksudnya, apakah pelanggan datang ke lokasi fasilitas juga atau jasa perusahaan yang mendatangi pelanggan. 4. Desain fasilitas dan aksesoris jasa. Maksudnya, bagaimana keadaan aspek-aspek fasilitas jasa, seperti tata letak, warna, perabot, dan sebagainya. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, kekuatan karyawan. Maksudnya, berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, berapa rasio antara karyawan tetap paruh waktu, berapa rasio antara karyawan back office dan front office, dan sebagainya. Yang ketujuh, struktur organisasi. Maksudnya, berapa lapis atau jenjang manajemen yang dibutuhkan. Bagaimana mengkoordinasikan fungsi-fungsi keuangan, operasi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Yang kedelapan, informasi. Yang kesembilan, manajemen permintaan dan penawaran. Maksudnya, sejauh mana perusahaan memahami pola dan tingkat permintaan, dan strategi apa saja yang bisa diterapkan untuk mempengaruhi permintaan, dan seberapa fleksibel kapasitas perusahaan untuk memenuhi fluktuasi permintaan. 10. Prosedur, dan 11. Pengendalian. Untuk contoh dari desain jasa, seperti jasa desain baliho, misalnya, oleh Hita Media. Baiklah teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.